Oke guys, sekarang kita lagi ada di Jatim Park 1 yang lokasinya ada di Jalan Kartika nomor 2, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Jatim Park 1 ini merupakan tempat rekreasi yang memiliki konsep taman bermain dan taman edukasi ya. Jadi ada 60 wahana seru dan menantang yang bisa kita nikmati secara gratis nih guys. Dan untuk jam operasionalnya dibuka setiap hari mulai jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore setiap harinya. Nah, pertama kali masuk kita akan disambut sama replika orang yang lagi tumpengan nih guys. Dan ini kita bisa ikutan duduk di sini untuk berfoto-foto ya. Jadi di awal rute ini kita memasuki zona pembelajaran nih guys. Dan area pertama ini merupakan Galeri Etnik Nusantara. Di sini kita akan mengenal beragam budaya di Indonesia, mulai dari alat musik, makanan, pakaian tradisional hingga rumah adat dari masing-masing daerah ya. Dan Jatim Park 1 ini merupakan tempat wisata yang dibangun pertama kali oleh Jatim Park Group nih guys. Jadi di sini ada replika berbagai wisata Jatim Park Group lainnya, mulai dari Museum Angkut, Eco Green Park, sampai Jatim Park 2. Nah, ini replika dari Jatim Park 2 ya. Jadi di sini ada beberapa hewannya gitu dan ini ada singa putih nih guys. Selanjutnya di sini juga ada catur topeng Malangan ya, yang merupakan space catur raksasa dari manekin gitu yang memakai topeng budaya khas Malang. Kemudian di sini juga ada topeng seribu wajah nih. Pada area berikutnya kita akan disuguhkan dengan berbagai rumah adat dan pakaian tradisional dari berbagai etnis dan suku di Indonesia. Jadi ini didesain kayak kampung Nusantara gitu ya. Ada banyak rumah dari berbagai daerah. Tidak hanya edukatif, di sini juga bagus banget dijadikan spot foto nih guys. Kemudian ini di kanan dan kiri ada rumah adat Batak. Nah, ini ada kayak pelaminan gitu yang bisa dijadikan spot foto kalian nih. Jadi buat kalian yang mau foto ala-ala pelaminan gitu dan mau langsung dicetak, jangan sampai kelewatan spot foto yang satu ini ya. Dan kita lanjut lagi, ini ada rumah Dayak, kemudian rumah Betawi, dan ini juga ada rumah Bali ya guys. Jadi di kanan kiri ini kita masih disuguhkan dengan berbagai rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Kita lanjut lagi ke rute berikutnya. Dan ini kita kayak lagi ada di Malioboro, Yogyakarta gitu ya guys. Dan rute selanjutnya kita akan disuguhkan dengan diorama berbagai etnik seperti etnik Papua, Sumatera, etnik Jawa, etnik Jawa Timur, kemudian ada Madura sampai etnik Tionghoa juga ada nih guys. Dan ini merupakan diorama etnik Jawa Timur ya. Kemudian di sini juga ada miniatur berbagai gunung yang ada di Jawa Timur seperti Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Dan gak ketinggalan ini juga ada miniatur karapan sapi Madura ya. Nah, ini peta dari Jatim Park 1 yang luasnya itu 22 hektar guys. Jadi luas banget ya. Rute berikutnya mengarahkan kita untuk menuju Indonesia Heritage Museum. Di sini kita bisa menemukan artefak kuno dan otentik yang sangat bersejarah yang menceritakan keragaman budaya Indonesia pada masa lampau. Nah, ini merupakan barang-barang dari Kerajaan Majapahit nih guys. Ada replika candi dan berbagai barang-barang lainnya. Jadi selain berwisata, di Jatim Park 1 ini kita bisa belajar banyak hal ya. Salah satunya belajar sejarah budaya Indonesia. Kita masuk ke Nusa Tenggara Kultur. Jadi di sini banyak barang-barang prasejarah dari budaya Nusa Tenggara ya. Selanjutnya kita masuk ke area Batak dan Nias Kultur nih. Di sini ada alat musik, ulos Batak, sampai gambar rumah Batak juga ada ya. Dan lanjut lagi kita memasuki area Dayak dan Toraja Kultur. Jadi di sini banyak banget barang-barang peninggalan prasejarah dari suku Dayak dan Toraja ya. Dan ini ada umbung Sumatera juga nih guys.
Berikutnya kita masuk ke Papua Kultur. Nah, ini semua barang-barang dan artefak dari suku Papua. Dan semuanya ini ada keterangan serta penjelasannya ya guys. Jadi kita bisa sambil belajar juga. Dan area selanjutnya ini ada Chinese Admiral Cheng Ho. Jadi di sini ada aneka wayang dan patung-patung Tionghoa gitu ya. Lanjut ke area berikutnya, kita menuju ke Batik Corner. Jadi di sini ada beraneka ragam batik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian ini juga ada sejarah dari Candi Prambanan ya guys. Setelah keluar dari Indonesia Museum Heritage, kita akan menuju area Science Center. Tepat di depan pintu keluar museum, ini ada wahana bola gravitram yang bisa kita coba. Kemudian di sini ada wahana sepeda gantung dan di depannya ada 3 gong gitu ya. Buat kalian yang mau naik sepeda gantung, ini ada minimal tinggi badan di 150 cm dan berat badan maksimal 70 kg. Kemudian di depan pintu masuk Science Center ini ada warung fisika dan wahana simulasi astronot nih. Buat kalian yang ingin merasakan sensasi menjadi astronot, jangan lewatkan wahana yang satu ini. Oke, sekarang kita sudah di dalam area Science Center ya. Jadi di sini kita disuguhkan dengan practical science yang interaktif dan menyenangkan. Dan ini bisa dimainkan juga loh. Nah, seperti sepeda kerangka ini nih. Jadi kerangkanya akan bergerak sesuai dengan gerakan kita saat mengayuh sepeda. Jadi di sini banyak wahana pembelajaran mengenai praktek ilmu fisika gitu ya. Selain kita bermain, kita juga mendapat banyak ilmu juga di sini guys. Selanjutnya kita masuk ke galeri belajar. Di dalam galeri belajar ini ada eksperimen beberapa ilmu pengetahuan seperti kimia, biologi, elektro, sampai matematika. Sistem visualnya juga dibuat semenarik mungkin ya, sehingga membuat kita tertarik untuk melihat dan memahami penjelasan yang dijelaskan. Jadi di sini bagus banget, kita bisa mencoba memainkan semua wahana sambil belajar. Nah, ini kita masuk di eksperimen kimia dan biologi nih guys. Ini ada beberapa hewan yang diawetkan gitu, dan di sebelahnya ini ada kayak proses pertumbuhan tanaman mulai dari biji sampai tumbuh tunas ya. Kemudian ada juga percobaan kimia nih. Berikutnya yang gak kalah menarik, kita ke area electrical learning ya. Jadi di sini merupakan tempat eksperimen tentang kelistrikan gitu, dan ini ada beberapa sumber-sumber listrik juga. Kemudian di sini ada cermin ajaib yang membuat bentuk badan kita jadi lucu-lucu gitu. Rute selanjutnya kita akan menuju ke Taman Agro. Jadi di sini kita bisa menikmati sejuknya area taman buah dan sayur ya. Nah, ini ada beberapa sayuran yang ditanam di sini seperti tomat, bawang, seledri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di Taman Agro ini juga banyak spot foto yang instagramable nih guys. Seperti foto ala penjual buah dan sayur, foto ala penjual ikan di pasar, dan pasti bakalan bagus ya hasil fotonya. Selain itu di sini juga ada outlet minuman sehingga kita bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Karena ini masih panjang banget ya guys perjalanan kita. Jadi bisa juga nih kalian istirahat dulu di sini sambil menikmati minuman yang kita beli. Perjalanan pada rute berikutnya kita akan melewati taman sejarah nih guys. Jadi taman sejarah ini berisi miniatur candi dan beberapa diorama mini tentang sejarah Indonesia gitu ya. Selain miniatur candi, di sini banyak replika arca-arcanya juga guys. Jadi lengkap banget ya, ada candi dan juga arcanya. Dan ini ada miniatur Candi Jawi yang merupakan salah satu replika candi yang ada di sini. Di sebelah sini juga ada miniatur gapura Masjid Sumeneb serta beberapa miniatur candi lainnya. Kemudian ini juga ada replika rumah zaman dulu dan di sebelahnya ini ada replika makam Sunan Giri nih. Dari taman sejarah kita lanjut lagi ke rute berikutnya.
Nah, di sana ada wahana konvoi boat yang bisa dinikmati khusus untuk anak-anak ya. Rute selanjutnya melalui pintu masuk berbentuk mulut gajah ini, kita bisa menemukan corner galeri numismatik yang memiliki koleksi uang dari zaman Belanda dan Jepang, guys. Jadi di sini ada banyak jenis uang zaman dulu gitu, mulai dari uang kertas hingga uang koin juga ada. Nah, ini dia galeri numismatiknya guys. Jadi buat kalian yang ingin melihat berbagai bentuk uang zaman Belanda ataupun zaman Jepang, ada di galeri numismatik ini ya. Di sini ada banyak koleksi jenis uang mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang sampai jenis uang saat ini. Ini ada uang kertas 100 rupiah zaman dulu, dan ini berbagai bentuk uang koin zaman dulu juga. Kita lanjut lagi ke rute berikutnya, yaitu area diorama momentum sejarah bangsa. Jadi di sini kita bakalan diperlihatkan berbagai diorama sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan ya. Dan dioramanya ini lengkap banget ya, dimulai dari zaman penjajahan, kemudian zaman peperangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, sampai akhirnya Indonesia menjadi negara merdeka seperti sekarang ini guys. Nah, ini merupakan diorama pada saat konferensi meja bundar, dan kalau yang di sebelahnya ini diorama Sumpah Pemuda. Kemudian di sini juga ada foto-foto para pahlawan Indonesia ya. Mulai dari foto Tuanku Imam Bonjol, Patimura sampai Ki Hajar Dewantara juga ada. Rute selanjutnya kita memasuki area Keraton Nusantara nih. Dan di awal kita masuk, kita akan disuguhkan dengan berbagai jenis gerabah serta koleksi batik dari berbagai daerah di Indonesia. Pada area Keraton Nusantara, kita akan disuguhkan dengan beberapa miniatur berbentuk istana yang ada di Nusantara sebelum masa kemerdekaan ya. Mulai dari Keraton Kesultanan Ternate, Keraton Klungkung, Keraton Sumeneb hingga Keraton Yogyakarta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat tampilan dari masing-masing keraton yang ada di Indonesia melalui diorama ini ya. Kemudian di sini ada rumah pintar pemilu guys. Pertama kali kita masuk, kita akan menemukan meja dan kursi yang terbalik. Jadi kita bisa berfoto-foto ala rumah terbalik gitu ya. Dan di sini juga ada berbagai foto pemilu di Kota Batu guys. Rute berikutnya kita akan menuju zona permainan ya. Dan ini kita akan melewati kumpulan binatang mitologi seperti naga, garuda, singa bersayap, dan banyak lagi binatang mitologi yang lainnya. Ini juga ada keterangannya gitu, jadi kita bisa sambil belajar juga. Selanjutnya ini ada miniatur-miniatur lagi. Jadi ini merupakan miniatur kehidupan pada zaman dulu nih guys. Ini ada rekonstruksi pertempuran pada masa Hindu-Buddha sampai awal mula perkembangan Islam di Jawa Timur ya. Nah, ini dia zona yang paling menarik jika membawa anak-anak nih guys. Apalagi kalau bukan zona taman bermain anak kesayangan. Di area ini dipenuhi banyak wahana yang bisa dibilang cukup ramah dan seru buat anak-anak ya. Anak-anak bakalan seneng banget pastinya kalau diajak ke zona ini. Wahana pertama tadi ada midi skater, kemudian ini ada wahana tour bus. Jadi kayak naik bus gitu terus diputer-puter gitu ya. Selanjutnya ada ulat coaster juga. Jadi ini roller coasternya anak-anak guys. Ada taman semangka dan ada patung princess juga yang bisa dijadikan spot berfoto ala raja dan ratu gitu. Lanjut lagi, di sini ada mini swinger, tapi lagi nggak ada yang main wahana ini ya. Di sini juga ada area food court dan di sini menjual makanan berat juga ya. Jadi kalau kalian lapar bisa makan di food court ini. Wahana selanjutnya kita ke konvoi car, dan ini anak-anak seneng banget ya. Jadi ini kayak mobil lagi konvoi di jalan raya gitu, dan ini lintasannya juga lumayan panjang dan seru banget pastinya.
Kemudian ini ada wahana kayak mobil-mobilan di atas air gitu, tapi lagi nggak ada yang main nih. Di sini juga ada playgroundnya ya, jadi playgroundnya ini ada di sebelahnya food court yang tadi guys. Dan di depan playground ini ada rumah ibu dan anak, jadi kalau mau menyusui ataupun ganti popok bisa di sini. Kemudian ada kedai foto juga, buat kalian yang mau foto terus dicetak di kaos gitu, itu bisa banget di kedai foto ini ya. Tapi ini lagi tutup guys. Wahana selanjutnya kita ke komedi putar, dan komedi putarnya ini khusus untuk anak-anak saja ya, karena di sini berlaku tinggi badan minimal 85 cm dan maksimal 140 cm. Lanjut lagi, di sini ada wahana Froggy nih. Jadi kursinya dinaik turunkan gitu dan ada suara kodoknya guys. Rute berikutnya kita masuk ke Happy Sky. Jadi di sini ada beberapa wahana khusus anak-anak, ada Flying Tiger, ada Kids Plane, dan ada helikopter juga. Nanti anak-anak bisa naik di atas itu kemudian diputer-puter gitu ya. Sebelum menuju ke area berikutnya, kita akan melewati arena ketangkasan yang berisi cukup banyak mini games yang bisa kita coba bersama keluarga. Dan untuk bermain wahana ketangkasan ini dikenai biaya 5.000 per wahananya ya. Wahana ketangkasan ini lumayan banyak dan lengkap juga ya. Ada lempar kaleng, ada bal booster, dan masih banyak lagi wahana lainnya dan pastinya seru-seru ya. Oke, dari wahana ketangkasan kita lanjut lagi menuju rute berikutnya. Nah, di atas area ketangkasan ini ada kafenya juga guys. Jadi kalau kalian mau bersantai sejenak sambil makan ataupun minum di sini itu bisa banget. Untuk harga makanannya juga ramah di kantong. Area selanjutnya ini ada candy cart ya. Untuk wahana candy cart ini tidak termasuk ke dalam tiket masuk yang kita beli di awal. Jadi kalau mau menikmati wahana candy cart ini dikenai biaya Rp20.000 untuk 4 kali putaran. Dan tiketnya bisa dibeli di bagian kasir and information ini ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di area waterboom nih. Salah satu wahana favorit pengunjung ya. Tidak hanya untuk orang dewasa, namun juga untuk anak-anak. Dan ini kita lagi ada di waterboomnya anak-anak guys. Di area ini sudah disiapkan kolam yang memang khusus dipergunakan untuk anak-anak dan kolam untuk orang dewasa. Jadi terpisah ya antara kolam anak-anak dan kolam dewasa. Di waterboom anak ini juga dilengkapi wahana ya. Ada kolam arus, ada berbagai slide juga, dan masih banyak wahana air yang lainnya. Dan di sini juga ada food courtnya guys. Jadi kalau habis main air terus kalian lapar, kalian bisa banget nongkrong di food court ini ya. Food courtnya ini lumayan luas dan harga makanannya juga ramah di kantong. Selanjutnya kita menuju waterboom dewasa. Jadi waterboom dewasa ini nggak seluas waterboom untuk anak-anak tadi ya. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan slide juga dengan ketinggian 20 meter loh. Dan akhirnya kita sampai juga di zona yang menjadi ikon Jatim Park 1 nih guys. Apalagi kalau bukan zona adventure. Dan wahana pertama ini ada Skyride. Jadi Skyride ini mengantarkan kita menikmati pemandangan yang ada di sekitar Jatim Park 1 ya. Di bawahnya Skyride ini ada wahana waterball dengan tiket 20.000, dan di sebelahnya ada kanguru jam dengan tiket 15.000 serta trampolin dengan tiket 10.000. Jadi ketiga wahana ini di luar dari tiket terusan yang kita beli di awal ya guys. Kemudian di sini ada Ninja Adventure juga ya. Nah, buat kalian yang ingin memacu adrenalin, bisa mencoba wahana pendulum ini. Di sini kita akan dibolak-balik dan diputar-putar 360 derajat ya. Wah, ini seru banget dan bikin pusing juga pastinya. Dan kalau wahana pendulum masih kurang menantang, kalian bisa juga coba wahana Star Choice ini. Karena wahana ini nggak kalah menguji adrenalin ya. Di sini kita akan diputar 360 derajat dengan kecepatan tinggi, dan tidak hanya berputar ke arah depan saja, kita juga bakalan diputar secara berlawanan arah nih guys. Selanjutnya kita ke wahana go-kart ya. Kalau kalian mau main go-kart, harga tiketnya di 30.000 untuk 1 kali putaran dan 50.000 untuk 2 kali putaran.
Wahana berikutnya ada Samba balon nih. Jadi ini kayak naik balon udara tapi kita bakalan diputar dan naik turun gitu. Dan ini wahananya untuk anak-anak ya. Dan kecepatan putarannya ini juga masih aman untuk anak-anak. Kita kembali lagi ke wahana ekstrim yang menguji adrenalin ya. Di sini ada Enterprise Ride. Jadi di sini kita bakalan diputar 360 derajat dan ini makin lama makin tinggi gitu ya guys. Jadi kita akan merasakan sensasi meluncur terbang ke udara kayak ada di pusaran angin tornado gitu ya. Wahana Enterprise Ride ini mirip dengan wahana gondola ya. Tapi kalau gondola itu kan muternya lambat-lambat gitu. Nah kalau ini muternya dengan kecepatan 50 km per jam guys. Jadi lumayan buat spot jantung ya. Selanjutnya ini ada Dog Race yang merupakan wahana untuk anak-anak dan dewasa juga. Dog Race ini lumayan seru sih dan gak bikin kita spot jantung pastinya. Di depan Dog Race ini ada Cafe Columbus ya. Buat kalian yang ingin makan dan minum atau istirahat sejenak sebelum lanjut menikmati wahana permainan lagi. Berikutnya ini ada Kraton Hantu. Jadi ini kayak rumah hantu gitu. Dan buat kalian yang ingin uji nyali bisa main ke wahana Kraton Hantu ini ya. Kita lanjut lagi ke wahana berikutnya. Di sini ada mini train nih. Tapi ini mini trainnya lagi maintenance guys. Wahana berikutnya kita ke bumper car guys. Bisa dibilang bumper car ini salah satu wahana wajib di setiap tempat wisata ya. Karena memang seru sih kalau kita main bumper car ini. Apalagi kalau kita mainnya ini rame-rame ya, pasti seru banget. Di sebelah sana ada wahana Flying Tornado guys. Tapi Flying Tornadonya sedang direnovasi sepertinya. Kalau wahana yang satu ini merupakan wahana kite flyer. Jadi di sini kita tidur tengkurap gitu terus diputar 360 derajat dengan kecepatan ya. Dan kita bakalan merasakan sensasi seolah-olah kita lagi terbang guys. Lanjut ke wahana berikutnya. Di sini ada Gold Mining Coaster. Jadi ini kayak kereta berpenumpang 4 orang yang membawa kita pada arah yang acak dengan kecepatan tinggi ya. Dan lintasannya ini selain meliuk-liuk tapi juga tanjakan dan turunan gitu yang semakin melengkapi sensasi menegangkan saat meluncur dengan wahana yang satu ini. Kalau ini wahana Demolition Derby, jadi kayak mobil yang bergerak muter-muter secara acak nih. Dan wahana ini aman untuk anak-anak ya. Ini ada wahana yang lagi maintenance, termasuk wahana Dragon Coasternya juga lagi maintenance nih guys. Jadi memang di Jatim Park ini rutin dilakukan maintenance wahananya ya, agar wahananya tetap terjaga dan yang utama demi keselamatan para pengunjungnya. Kita menuju rute selanjutnya dan kita akan melewati rumah badut nih. Nah itu badutnya lagi dada-dada tuh guys. Dan di dalam rumah badut ini isinya serba-serbi dari badut ya. Dan ini ada banyak boneka badutnya juga, tapi ini badutnya serem-serem guys. Dari rumah badut kita akan menuju salah satu wahana favorit pengunjung yaitu Sky Swinger. Tapi sebelum kita sampai di sana, kita akan melewati wahana 3D Theater ini guys. Jadi ini seperti bioskop tapi mengusung konsep 3D ya. Saat kita masuk, kita akan dikasih kacamata khusus gitu agar gambar yang kita lihat itu menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di dalam film yang kita tonton. Nah ini dia wahana Sky Swingernya nih. Jadi ini kayak ontang-anting gitu, tapi ini muternya lumayan kenceng dan pada ketinggian gitu ya. Selain membawa pengunjung duduk terbang di udara dengan ketinggian mencapai 15 meter, kita juga bisa menyaksikan view panorama spektakuler dan landscape pegunungan yang mengelilingi Jatim Park 1 ini guys. Buat kalian yang ingin merasakan sensasi berayun di atas ketinggian, kalian wajib coba wahana yang satu ini. Di belakang Sky Swinger ada Flying Fox juga nih. Jadi Jatim Park 1 juga menyediakan wahana Flying Fox dengan lintasan yang cukup panjang dan ketinggian yang cukup memacu adrenalin. Untuk menikmati wahana Flying Fox dikenai biaya tambahan 15.000 per satu kali meluncur ya.
Masih di wahana yang gak kalah ekstrim dan memacu adrenalin, di sini ada Gatot Kaca Coaster. Wahana ini juga merupakan salah satu wahana ekstrim favorit di sini, guys. Jadi di sini kita bakalan diajak naik roller coaster dengan rute dan tikungan yang tajam dengan kecepatan 365 meter per menit, dan ini cukup membuat kita spot jantung nih. Selanjutnya di sini ada spot foto ala-ala kejuaraan binaraga gitu yang bisa kalian gunakan untuk berfoto-foto. Kemudian ada wahana Alkisah, tapi ini lagi maintain ya guys. Sekarang kita mau masuk ke wahana Fish Park. Jadi ini merupakan mini SeaWorld gitu ya. Ada banyak akuarium yang berisi ikan air tawar maupun air laut. Tidak hanya ikan, di sini juga banyak biota laut seperti gurita, kura-kura, ikan hiu, penyu, kuda laut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita bisa jalan-jalan sambil membaca papan informasi yang ada di depan akuariumnya untuk mengetahui ikan yang ada di dalam akuarium tersebut. Ini ada berbagai akuarium air tawar. Kemudian ada ikan piranha juga yang lagi melirik-lirik para pengunjung ya. Selanjutnya ini ada ikan lele albino gitu. Berikutnya ini ada akuarium ikan air laut nih guys. Di sebelah sini juga masih dengan akuarium berbagai jenis ikan, karena memang lumayan banyak ya akuariumnya. Ini juga ada ikan besar-besar warna hitam gitu ya. Ada ikan arwana juga nih. Ada ikan hias, ikan manfish, kemudian ada ikan aligator juga ya. Oke, setelah kita merilekskan diri dengan melihat ikan-ikan dan hewan laut yang ada di Fish Park, sekarang kita mau ke wahana ekstrim lagi nih guys. Kita akan ke Himalaya Coaster ya. Itu lagi ada yang naik Himalaya Coaster guys. Dan sebelum ke sana, kita bakalan melewati amphitheater nih. Ini merupakan tempat pertunjukan live musik gitu yang diadakan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, mulai dari jam 12 sampai jam 4 sore. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan live musik ini ya. Kemudian di sini ada minimarket, jadi kita bisa jajan di sini nih. Nah ini dia wahana Himalaya Coasternya guys. Jadi Himalaya Coaster ini sejenis wahana roller coaster gitu ya, yang lintasannya seolah-olah mengelilingi gunung api buatan guys, menyusuri bebatuan, masuk ke dalam gua, hingga keluar dari goa. Jadi seru banget pastinya. Di sini juga ada musola ya, jadi kalian gak perlu khawatir kalau mau berlama-lama main di Jatim Park 1. Oke, sekarang kita sudah menuju pintu keluar, dan saat kita menuju pintu keluar Jatim Park 1, kita akan melewati pasar wisata nih guys, yang dilengkapi dengan pusat souvenir berupa toko merchandise dan toko makanan serta buah-buahan juga. Di sini kamu bisa belanja cenderamata atau oleh-oleh untuk keluarga di rumah ya. Oleh-oleh yang bisa kita beli salah satunya t-shirt, gelang, kerajinan tangan khas Jawa Timur pastinya. Dan sekian jalan-jalan kita di Jatim Park 1 hari ini ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi buat kalian yang ingin berkunjung ke Jatim Park 1. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. See you on next video guys.